Oke, kita lanjutin materinya ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke. Kemarin kita sudah sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke interaksi sosial. Oke. Yang pertama, untuk pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi interaksi sosial ini artinya hubungan timbal balik ya. Terus ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles, di sini yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Lalu adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Terus untuk syarat interaksi sosial. Nah, di sini ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Ya, jadi kalau nggak ada kontak sosial, kita gimana bisa melakukan interaksi sosial? Contohnya gini, kamu mau ngomong sama orang, tapi orangnya nggak ada. Berarti kamu ngomong sama siapa, dok? Ya kan? Gitu. Di sini, kontak sosial bersifat primer. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Berarti ini bertemu langsung ya. Lalu untuk kontak sosial bersifat sekunder. Kontak ini terjadi secara tidak langsung, misalkan melalui media sosial. Nah, seperti kita yang lakukan ini berarti namanya kontak sosial sekunder. Lalu, untuk komunikasi. Komunikasi adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Komunikasi bisa juga seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film. Biasanya memberikan pesan tersurat. Lalu ada efeknya. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Lalu kita lanjut ke jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Berarti antara satu orang dengan satu orang yang lainnya. Tujuannya untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Jadi ini tuh kayak kalian tuh baru ketemu sama orang baru, kalian ngobrol. Nah, ini namanya reaksi positif, tapi jika si orang itu nggak suka ditanya-tanya atau dia perasaannya tersinggung, maka dia bisa marah. Nah, ini muncul konflik atau pertentangan. Nih, di sini contoh lainnya, ketika bertemu saling menyapa
bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Terus mengajak bermain-main sepeda bersama adik. Atau contoh lainnya juga guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Gitu. Lalu yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Jadi satu orang dengan beberapa orang. Kalau yang ini satu orang dengan satu orang, yang ini satu orang dengan beberapa orang. Jadi lebih dari satu orang. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar atau orang banyak biasanya terdiri lebih dari 3 orang, yang dimana memberikan informasi, entah itu promosi, informasi, bahkan seminar. Ini contohnya ini di sini yang pertama contohnya, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Terus contoh lainnya menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Atau kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Atau juga misalkan guru yang ada di dalam kelas sedang menerangkan materi kepada murid-muridnya. Itu juga merupakan salah satu contoh. Lalu yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi beberapa orang dengan beberapa orang lagi. Gitu. Interaksi kelompok ini merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. Untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra. Jadi harus lebih berhati-hati karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lain. Ini contohnya kayak lagi berdiskusi ya. Jadi kayak kalian lagi kerja kelompok. Antara kelompok si A sama si B itu lagi ngerjain tugas bareng-bareng. Nah biasanya kan kalau lagi ngerjain tugas bareng-bareng berkelompok itu kan biasanya terkadang suka ada perbedaan pendapat. Nah perbedaan pendapat inilah yang terkadang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan. Contohnya, contoh lainnya. Di sini, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama. Membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Atau contoh lainnya, kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaktif sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Lalu ada pola interaksi. Pola interaksi sosial yang pertama, berdasarkan kedudukan sosial dan perannya. Contoh, seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa harus menaati gurunya. Lalu, kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Contoh, dari adanya interaksi, seseorang melakukan terjalin kerjasama bisnis. Muncul suatu pertentangan, adanya persaingan, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada di poin ketiga, interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. Contohnya, salah satu sekolah mempunyai penilaian yang baik dalam hal disiplin. Kebersihan dan prestasi siswa yang begitu berpengaruh di salah satu daerah, namun kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut selalu baik. Hanya saja di suatu waktu sekolah tersebut tercemar, tidak baik karena kelakuan siswa yang melakukan tindakan tidak terpuji. Nah, di sini ada faktor-faktor terbentuk
bentuknya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan. Jadi ini imitasi ini meniru. Oke. Lalu sugesti. Sugesti ini orang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan. Dorongan ini diberikan orang lain dengan beberapa cara, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Jadi kalau sugesti ini bisa dibilang bahasanya itu kayak disuruh ya. Misalkan aku nyuruh kamu untuk suka K-pop misalkan. Terus kalian jadi suka K-pop gitu. Atau misalkan aku nyuruh kamu untuk bergaya alay. Terus kalian jadi alay gitu. Ini namanya sugesti ya. Terus untuk simpati. Simpati ini bagian kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik. Jadi simpati ini tuh rasa tertarik pada seseorang akan suatu hal. Sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut. Jadi simpati ini tuh kayak perasaan suka. Jadi, oh aku suka nih sama dia, dia penampilannya oke, terus kata-katanya bijak, kayak gitu. Jadi simpati ini perasaan suka. Terus ada identifikasi. Identifikasi ini pemberian tanda atau ciri khas. Sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi. Seseorang dengan keinginan yang sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditirunya atau dalam hal idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Jadi identifikasi ini tuh maksudnya ini dia tuh mau mencolok gitu. Dia ini meniru seseorang untuk menjadikan tiruannya itu jadi identitasnya dia. Jadi misalkan gini loh, kamu suka Blackpink, K-pop lagi ya. Misalkan kamu suka Blackpink, terus kamu suka sama gaya berpakaian Blackpink. Oke, misalkan kita ambil salah satu Lisa ya, Lisa Blackpink. Oke, Lisa Blackpink itu orangnya fashionable. Kamu suka gaya-gaya fashionnya sehingga kamu ngikutin fashion-fashionnya si Lisa. Nah, padahal sebelumnya kamu nggak pernah kayak gitu. Nah, dari kamu ngikutin fashionnya si Lisa, gaya fashionnya si Lisa itu bakal menjadi identitas diri kamu yang baru. Jadi ciri diri kamu yang baru. Jadi berbeda dari sebelumnya, itu akan menjadikan identitas kamu. Gitu. Lalu yang kelima, empati. Empati ini sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan, orang tua bahkan temannya akan ikut merasa kebahagiaan. Jadi empati ini tuh kayak rasa bahagia, rasa bangga gitulah, perasaan bangga. Terus interaksi dalam masyarakat akan menumbuhkan bentuk hubungan saling mempererat dan mengubah suatu kondisi masyarakat di suatu daerah. Misalnya, dalam interaksi sosial positif. Melakukan gotong royong ini merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terjadi menjadi dua, ada asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, selanjutnya kita bahas bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama ini artinya suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu. Intinya dikerjakan secara bersama-sama. Tujuannya untuk mewujudkan kegiatan yang positif. Contohnya adalah seperti gotong royong. Terus ada akomodasi. Akomodasi ini artinya penyesuaian diri seseorang atau kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan untuk mengatasi ketegangan
antara pihak yang bertentangan dibutuhkanlah akomodasi. Jadi tuh akomodasi ini tuh kayak penyelesaian gitu lah. Penyelesaian pada pihak yang bertentangan. Tuh, jadi kalau ada orang yang lagi berantem nih, nah terus ada yang menyelesaikan, ada yang jadi penengah. Nah ini merupakan salah satu contoh bentuk akomodasi. Tujuan dari akomodasi ini untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang berkaitan dengan norma dan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat. Nah, si akomodasi ini juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada adjudikasi. Adjudikasi ini proses cara penyelesaian konflik sosial yang juga dikenal dengan akomodasi. Perselisihan ini terjadi karena interaksi sosial antar individu atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya dengan berbagai macam cara. Contohnya dalam kasus perceraian ataupun kasus korupsi. Atau juga kasus penipuan, kasus pencemaran nama baik, kasus pembunuhan, bahkan kasus pelanggaran hak cipta. Jadi kasus penyelesaiannya dinamakan adjudikasi. Lalu ada arbitrase. Ini upaya menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat tidak bisa diganggu-gugat oleh kedua pihak yang berselisih. Contohnya, di sini ada seorang guru BP memberikan hukuman kepada kedua murid. Arbitrase ini berarti dia membutuhkan pihak ketiga. Kalau di adjudikasi, dia tidak membutuhkan pihak ketiga, di sini dia membutuhkan pihak ketiga. Tapi si pihak ketiga ini memberikan keputusannya itu nggak bisa diganggu-gugat. Kalau di sini dia bisa membutuhkan pihak ketiga, tapi keputusan si pihak ketiga hanya sebagai penengah. Hasil segala ucapan atau hasil yang diberikan oleh pihak ketiga bisa aja nggak diterima oleh kedua belah pihak. Tapi kalau di arbitrase, si pihak ketiga itu bisa kita anggap sebagai hakim lah ya. Jadi kalau dia udah bilang seperti ini, ya harus seperti ini. Gitu. Terus untuk si kompromi. Kompromi ini merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan. Kompromi. Jadi kompromi ini tuh artinya kita sama-sama ngobrol. Jadi antara si A sama si B yang berselisih, yang berantem, mereka ngobrol bareng, cari jalan tengah penyelesaian. Itu dinamakan kompromi. Selanjutnya, konsiliasi. Upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator yang mencari titik tengah yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Nah, untuk konsiliasi ini berarti dia udah masuk ke ranah hukum ya. Berarti dia sudah masuk ke ranah hukum. Berarti dia membutuhkan pengacara atau bahkan hakim gitu. Jadi fungsi pengacara itu tujuannya itu untuk sebagai penengah permasalahan, tapi dia bersikap netral. Begitu juga hakim. Oke. Lalu untuk mediasi. Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak-pihak ketiga yang netral, hampir serupa dengan arbitrase, namun hanya sebagai penengah, mediator. Jadi, kalau si arbitrase ini kan, si pihak ketiganya kalau udah ngambil keputusan, ya udah keputusan itu harus dijalani oleh kedua belah pihak. Nah, kalau mediasi ini, si pihak ketiganya ini hanya sebagai perantara aja. Jadi dia menengahi aja.
gitu loh. Dia sama mengasih saran, harus seperti ini, seperti itu. Keputusannya juga dimusyawarahkan antara kedua belah pihak gitu. Jadi sebenarnya mediasi ini itu hampir sama seperti si adjudikasi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah stalemate. Stalemate merupakan ketika dua pihak saling memiliki konflik yang bertentangan, namun konflik tersebut berhenti karena menghadapi suatu peristiwa, sehingga keduanya saling berhenti untuk menyerang. Contohnya, berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ini berarti contohnya pada Perang Dunia ya. Lalu kita lanjut ke toleransi. Toleransi ini berarti sikap saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara individu maupun berkelompok. Tuh. Terus ada akulturasi. Akulturasi ini artinya menerima segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas yang berkaitan dengan unsur lama. Contohnya, pertunjukan wayang-wayang yang mengisahkan cerita dari India tentang Mahabharata, atau bangunan Masjid Kudus yang mencerminkan adanya interaksi budaya Jawa, Islam, dan Hindu. Jadi perpaduan tiga kebudayaan ya, budaya Hindu, Islam, dan Jawa. Itu akulturasi, artinya pencampuran kebudayaan. Terus contohnya lagi lifestyle, gaya hidup seseorang yang mengikuti tren, entah dari berpakaian, model rambut, dan lain-lain. Selanjutnya, kita ke asimilasi. Asimilasi ini artinya pencampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaannya. Jadi dia ini kebalikan dari akulturasi. Kalau akulturasi itu pencampuran budaya, kalau asimilasi dia benar-benar hanya menerima kebudayaan barunya aja. Jadi kebudayaan lamanya atau kebiasaan lamanya itu dihilangkan. Contohnya, asimilasi ras Mongoloid dan ras Negroid di benua Asia membentuk ras baru, atau pernikahan beda ras dan etnis. Atau juga contohnya corak rumah di sebagian kota mengkombinasikan dengan corak khas modern seperti arsitektur Eropa. Jadi bangunan rumah ini tuh udah nggak ada unsur kebudayaannya sama sekali. Jadi dia benar-benar mengambil tema-tema dari luar negeri sana dengan gaya Eropa atau yang lain sebagainya. Lanjut ke interaksi sosial yang negatif. Nah, di sini yang pertama, interaksi sosial negatifnya adalah bentuknya persaingan atau kompetisi. Kompetisi ini merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidangnya masing-masing tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Jadi mereka ini bersaing tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya dalam ajang pertandingan bulu tangkis, oke, atau pertandingan-pertandingan lainnya, gitu. Lalu kontravensi. Kontravensi ini artinya upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan,
bahkan penolakan dengan tidak mengungkap secara terbuka. Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Contohnya, membocorkan rahasia teman pada orang lain. Ini contoh dari kontravensi. Terus ada contoh lainnya. Misalkan membuat tuduhan tiba-tiba tanpa alasan, atau juga menipu seseorang dengan berbagai alasan. Lalu untuk si pertentangan. Pertentangan ini artinya konflik. Pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka, yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adanya perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang bahkan melukai seseorang ataupun kelompok. Jadi si pertentangan ini dia sudah memakai kekerasan ya. Kalau yang lainnya dia tidak memakai kekerasan untuk kompetisi dan kontravensi, tapi untuk si pertentangan ini dia sudah memakai kekerasan. Intinya, kesimpulannya adalah interaksi sosial ini penting dalam kehidupan masyarakat, dimanapun dan kapanpun. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik antara individu yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Terus juga dari interaksi sosial ini kita bisa sama-sama mencari keuntungan. Misalkan kayak mencari kerja, kalian butuh informasi dari teman ke teman gitu. Atau misalkan ada tugas di sekolah, kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya ke teman yang lainnya. Itu juga termasuk salah satu contoh interaksi sosial. Oke. Untuk interaksi sosial ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sosialisasi. Nah, sosialisasi ini artinya proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan, berupa cara bersikap, bertindak, dan berinteraksi. Jadi sosialisasi ini artinya proses belajar. Nah, terus di sini ada pengertian sosialisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut si Peter, sosialisasi adalah proses pada seorang anak yang sedang berjalan menjadi anggota masyarakat. Gitu. Terus menurut si Bruce, proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kepastian untuk berfungsi baik dalam sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Lalu menurut si Surjono, di sini arti sosialisasi yaitu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggotanya. Nah, tujuan dari sosialisasi yang pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Lalu yang kedua, menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta mengembangkan kemampuan untuk membaca, menulis, dan bercerita. Lalu yang ketiga, membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dilakukan mengenai latihan-latihan merawat diri yang tepat. Lalu yang keempat, membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang ada pada masyarakat. Lalu untuk proses sosialisasi, yang pertama, tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini,
tahap persiapan anak untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya. Melakukan kegiatan meniru secara tidak sempurna. Jadi tahap persiapan ini biasanya dilakukan oleh anak kecil ya. Anak bayi yang baru bisa ngomong, yang baru bisa ngoceh. Nah, biasanya si anak kecil ini kan karena dia belum ngerti bahasa, arti dari bahasa, jadi dia hanya bisa meniru aja ucapannya. Gitu. Jadi kalau misalkan ucapannya baik, dia ditiru baik. Tapi kalau misalkan ucapannya kasar, maka ucapan yang ditiru si anak itu juga bakal kasar juga. Makanya kalau kalian ngomong sama anak kecil, tolong berhati-hati. Gitu. Lalu untuk tahap meniru, di sini seorang anak mulai mengambil peranan orang-orang yang berbeda di sekitarnya. Mulai meniru peranan yang dilakukan oleh orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Contoh, anak-anak mulai bermain masak-masakan bersama teman-temannya. Nah, kalau di sini, tahap persiapan ini dia baru meniru ucapan. Tapi kalau di sini, dia sudah meniru tindakan. Tuh. Lalu, tahap siap bertindak. Seorang anak mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain. Contohnya, ketika ia bermain sepak bola, maka ia mengetahui peranan wasit. Itu. Jadi, di sini dia udah tahu cara dia bertindak sesuai dengan posisi dia. Lalu lanjut, tahap penerimaan norma kolektif. Di sini artinya seorang anak mampu mengambil peran semua pihak yang terlibat dalam proses sosialisasi. Ia mampu berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, selaku anak, ia telah mampu memahami peranan yang dijalankan oleh orang tuanya. Jadi, dia itu bisa mengerti peran yang dia ambil atau yang orang lain alami. Gitu. Nah, untuk media sosialisasi yang pertama adalah keluarga. Ya, keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter si anaknya. Oke? Jadi kalau misalkan di dalam keluarganya dia diajarkannya dengan kata-kata kasar, maka si anaknya juga akan berucap kasar. Atau kalau misalkan si anaknya diajarkan dengan kata-kata yang baik, maka si anaknya juga akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi keluarga ini tuh sebagai tameng pertama untuk pembelajaran diri. Jadi tahap pembelajaran pertama. Lalu di sekolah. Yang ketiga adalah media massa. Yang keempat adalah teman. Lalu untuk macam-macam sosialisasi. Di sini yang pertama ada sosialisasi primer. Sosialisasi yang berlangsung pertama yang dijalani individu semasa kecil dan menjadi pintu bagi seseorang yang memasuki lingkungan kemasyarakatan. Jadi sosialisasi primer ini berarti dia ada di sebuah keluarga. Jadi sosialisasi pertama dia ada di keluarganya. Lalu untuk sosialisasi sekunder. Ini proses selanjutnya dari sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam lingkungan di luar keluarganya, seperti sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan kerja. Berlaku di sekolah, tempat kerja, dan di media massa. Gitu. Oke, interaksi sosial sudah, sosialisasi juga sudah, maka kita lanjut ke perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Untuk perilaku menyimpang, di sini ada beberapa pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli sosiologi. Yang pertama, di sini ada menurut si James. Menurut si James, penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela
dan di luar batas toleransi. Terus di sini juga ada menurut si Robert, penyimpangan sosial adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku penyimpangan tersebut. Terus juga ada menurut Paul, penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Kesimpulannya, perilaku menyimpang menurut para ahli di atas, semua perilaku warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Terus kita lanjut ke ciri penyimpangan sosial. Ciri penyimpangan sosial. Di sini menurut si Paul, ciri-cirinya adalah yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Gitu. Terus yang kedua, penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Yang kelima, terhadap norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Dan yang keenam, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Nah, terus di sini juga ada penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Yang pertama, ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Jadi kalau dia nggak bisa menyesuaikan dengan budaya dia, maka dia bisa dianggap sebagai perilaku menyimpang. Misalkan ada orang dari suku Jawa, terus dia pindah dan tinggal di daerah suku Batak misalkan. Nah, kebiasaan suku Jawa dengan suku Batak ini kan berbeda. Nah, jadinya kalau misalkan dia tidak bisa menerima kebudayaan baru, yaitu kebudayaannya si suku Batak, maka itu bisa dianggap oleh suku Batak itu, si orang Jawa ini, menyimpang dari adat istiadatnya dia. Gitu. Terus yang kedua, proses belajar yang menyimpang. Jadi, artinya ini, dia ini belajarnya itu tuh nggak sesuai. Gitu. Jadi, belajarnya ini salah. Contoh, kalian bergaul sama teman-teman yang punya sifat buruk. Misalkan, teman kalian itu suka bolos, jarang ngerjain PR, terus sering tawuran. Nah, itu artinya proses belajar kalian yang menyimpang. Terus, yang ketiga, ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Lalu yang keempat, ikatan sosial yang berlainan. Kelima, akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Jadi, untuk poin nomor 5 ini, subkebudayaannya ini artinya ada budaya baru yang masuk, tapi yang diambil itu hanya sisi negatifnya aja, bukan sisi positifnya. Misalkan masuknya budaya barat, ya kan? Budaya barat itu identik dengan pakaiannya yang terlalu terbuka. Nah, masyarakat kita ini udah banyak tuh yang meniru gaya berpakaian mereka yang terlalu terbuka. Nah, ini artinya nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Gitu. Terus, di sini juga ada menurut si Wilnes. Dalam bukunya berjudul Punishment and Reformation. Faktor-faktor penyimpangan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor subjektif.
faktor ini berasal dari diri sendiri, berasal dari seseorang itu sendiri. Gitu. Terus ada faktor objektif, artinya berasal dari luar diri atau dari pengaruh lingkungan atau dari pengaruh teman. Jadi dari pengaruh luar gitu. Terus bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Ada penyimpangan primer, penyimpangan sekunder. Oke, untuk penyimpangan primer artinya ini dilakukan oleh seseorang secara temporer. Maksudnya ini pelakunya ini masih dapat diterima secara sosial. Primer ini maksudnya dia ini hanya melakukan kesalahan menyimpang yang bernilai kecil. Atau baru dilakuin sekali. Misalkan kayak dia suka nyuri pulpen. Nah, nyuri pulpen itu tuh udah berkali-kali, tapi karena nilai barangnya kecil, jadi masih dianggap wajar. Atau misalkan dia nyuri pulpen, tapi dia itu baru sekali menyuri pulpen. Nah, itu dinamakannya penyimpangan primer. Lalu untuk penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder ini artinya dia ini dilakukan secara berulang-ulang. Oke. Kalau si primer ini hanya sekali, sebentar. Si primer ini sekali, kalau si sekunder ini tuh berulang. Gitu. Lalu ini penyimpangan individu, berarti artinya dia sendiri yang menyimpang tanpa ada pengaruh dari orang lain. Gitu. Terus untuk penyimpangan kelompok, nah biasanya untuk penyimpangan kelompok ini berarti dia melakukannya bukan hanya sendiri, tapi dengan orang lain. Gitu. Jadi dia nggak bertindak sendiri, tapi juga bertindak dengan orang lain. Contohnya kayak begal. Nah, berarti dia itu penyimpangan kelompok. Terus ada penyimpangan situasional. Berarti dia ini artinya melakukan penyimpangannya ini dengan melihat situasi. Wah, situasinya sepi nih, jadi bisa nyuri gitu. Wah, situasinya oke nih, jadi bisa deh. Nah, gitu. Jadi tergantung situasi atau keadaan. Terus untuk penyimpangan sistematik. Untuk penyimpangan sistematik ini berarti artinya dia sudah memperkirakannya secara matang-matang. Jadi contoh, dia udah tahu target tempat pencuriannya di mana, terus lokasinya di mana, nah terus celah-celahnya di mana dan seperti apa celahnya dia udah tahu. Nah terus dia juga udah nentuin tanggal, hari, dan waktu saat dia melakukan penyimpangan. Gitu. Ini yang dinamakan penyimpangan sistematik. Jadi sudah diperhitungkan matang-matang oleh dia. Gitu. Lalu, untuk jenis-jenis penyimpangan sosial, yang pertama adalah penyimpangan seksual. Lalu yang kedua, penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, perkelahian antar pelajar. Yang keempat, minum minuman keras. Yang kelima, tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Faktor-faktor penyebabnya itu bisa sikap mental yang tidak sehat, ketidakharmonisan dalam keluarga, pelampiasan rasa kecewa, dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan dan media massa, keinginan untuk dipuji, proses belajar yang menyimpang, ketidaksanggupan menyerap norma, adanya ikatan sosial yang berlainan,
proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, dan juga kegagalan dalam proses sosialisasi. Oke, terus di sini ada media pembentuk perilaku menyimpang. Ada dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, kelompok bermain, dan media massa. Contoh perilakunya. Di sini ada hubungan seksual di luar nikah, terus minum minuman keras, terus memakai narkoba, kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini termasuk dalam perkelahian antar pelajar ya. Terus ada kriminalitas. Lalu juga ada kekerasan terhadap anak. Nah, tadi kita sudah bahas penyimpangan sosialnya, lalu sekarang kita bahas pengendalian sosial. Di sini ada beberapa pengertian pengendalian sosial menurut para sosiologi. Oke. Menurut si Joseph, pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok. Lalu juga ada menurut Peter, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang. Terus ada juga menurut Horton, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. Nah, kesimpulannya di sini pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli yaitu suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Nah, terus ada ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama, suatu cara atau metode ataupun teknik untuk menertibkan masyarakat. Kedua, dapat dilakukan oleh individu terhadap individu, kelompok terhadap kelompok, atau juga kelompok terhadap individu. Lalu bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat. Dilakukan secara timbal balik, meskipun terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Nah, tujuan dari pengendalian sosial ini, pertama, untuk menjaga ketertiban sosial. Kedua, untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial di masyarakat. Ketiga, untuk mengembangkan budaya malu. Keempat, untuk menciptakan dan menegakkan sistem hukum. Di sini juga ada sifat pengendalian sosial. Nah, sifat pengendalian sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, preventif, artinya pencegahan. Berarti dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. Lalu ada represif, artinya penyelesaian. Berarti dilakukan setelah penyimpangan terjadi. Lalu, jenis-jenis pengendalian sosial bisa dari gosip, teguran, pendidikan, agama, atau juga hukuman. Lalu untuk cara-cara pengendalian sosialnya bisa dilakukan dengan cara persuasif atau mengajak
atau juga membimbing. Jadi kalian bisa mengajak atau membimbing orang yang sedang melakukan penyimpangan sosial. Jadi ini tuh kayak dinasihatin ya untuk persuasif ini. Terus untuk koersif, ini berarti juga kekerasan atau paksaan. Maksudnya kekerasan di sini artinya ini berarti dia dipaksa untuk tidak melakukan hal menyimpang. Terus untuk lembaga pengendalian sosial, di sini ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga adat, sama tokoh masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain, guys? Tidak, Kak. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita ganti subtopik. Tada! Kita masuk ke ASEAN. Ada yang tahu singkatan dari ASEAN apa? Oke, nggak ada yang tahu singkatan dari ASEAN. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau yang biasa disingkat sebagai ASEAN. Nah, kita bahas untuk suku bangsa di kawasan Asia Tenggara dulu. Menurut si Krugis, suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara ini merupakan keturunan dari dua ras. Pertama, ada ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan sebagian wilayah Filipina. Terus juga ada ras Mongoloid yang menempati Indonesia, Malaysia, Filipina. Terus ada ras Mongoloid yang ada di Indonesia ini dibedakan menjadi dua. Ada Proto-Melayu atau Melayu tua. Nah, dari Proto-Melayu ini dia menurunkan beberapa suku, yaitu suku Batak, Dayak, Toraja. Jadi suku Batak, Dayak, dan Toraja ini dia merupakan keturunan dari Proto-Melayu. Terus, Dutro Melayu, dia ini Melayu muda, menurunkan suku Bali, Jawa, dan Minangkabau. Jadi suku Jawa, Bali, dan Minangkabau ini masih keturunan Dutro Melayu. Nah, terus suku-suku lain yang ada di Asia Tenggara, selain suku-suku yang tadi aku sebut. Di sini ada suku Lao dan Thai. Dia ada di Laos dan Thailand. Terus ada suku Khmer, ada di Kamboja. Terus suku Man, To, Muong, dan Vietnam ada di Vietnam. Suku Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak ada di Indonesia. Lalu suku Cina, India, Melayu, dan Pakistan ada di Singapura. Oke, terus kita bahas negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama, kita bahas Indonesia. Nah, Indonesia kepala negaranya presiden. Kepala kotanya kata hari kemerdekaannya 17 Agustus. Sebentar ya. Baterai aku lowbat. Bentar aku mau charger dulu. Oke. Sebentar ya, Cinta.
Oke, kita lanjut. Oke, tadi sampai di kemerdekaan ya. Hari kemerdekaan kita itu 17 Agustus. Terus bahasanya itu bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah. Populasinya uh, ada 261,1 jiwa. Oke, kalau untuk Indonesia, aku nggak usah kasih penjelasan lebih ya, karena kalian pasti juga tahu. Oke, terus kita lanjut. Bentar ya, cinta kabelnya. Oke, lanjut. Untuk Malaysia. Malaysia ini kepala negaranya raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Kuala Lumpur. Hari kemerdekaannya 31 Agustus. Lalu bahasanya itu Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Tamil ini itu bahasa India ya. Jadi sebagian masyarakat Malaysia itu bisa berbahasa Tamil karena suku bangsa yang ada di Malaysia itu ada dari Melayu, Inggris, Cina, sama India. Terus mata uangnya ringgit, populasinya 31,19 juta jiwa. Ini berdasarkan sensus pada tahun 2016. Lalu pendapatannya, pemasukannya 336,3 miliar. Terus luas wilayahnya 329.847 km persegi. Lalu ada Singapura, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Singapura, hari kemerdekaannya 9 Agustus, bahasa yang digunakan Inggris, Cina, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Tapi untuk mayoritas warga di sana itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Terus mata uangnya dolar Singapura. Populasinya 5,61 juta jiwa, lalu luas wilayahnya adalah 721.5 km persegi. Lalu ada Thailand. Thailand, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Bangkok, hari kemerdekaannya 5 Desember, bahasanya Thailand, mata uang mereka adalah baht. Populasinya 68,86 juta jiwa. Berdasarkan sensus tahun 2016. Lalu ada Filipina. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, ibu kotanya Manila, hari kemerdekaannya 12 Juni. Bahasa yang digunakan yaitu Filipino atau Tagalog dan Inggris. Tapi mayoritas warga di Filipina menggunakan bahasa Filipino. Mata uangnya peso. Untuk penduduknya, populasinya 103,3 juta jiwa. Terus untuk luas wilayahnya 343.448 km persegi. Lalu ada Brunei, kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, hari kemerdekaannya 23 Februari,
Bahasa yang digunakannya Melayu, Inggris, dan Mandarin. Cuma rata-rata mayoritas warganya menggunakan bahasa Melayu. Mata uangnya dolar Brunei, populasinya 423.196 jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Lalu kita ke Laos. Laos, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya Vientiane. Hari kemerdekaannya 2 Desember. Gunakan Lao, mata uangnya KIP, populasinya 6,76 juta jiwa. Luas wilayahnya 237.955 km persegi. Lalu ada Myanmar. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, ibu kotanya Nay Pyi Taw. Hari kemerdekaannya tanggal 4 Januari, bahasa yang digunakan Burma, mata uangnya Kyat, populasinya 52,89 juta jiwa. Lalu luas wilayahnya 676.578 km persegi. Lalu untuk Vietnam. Vietnam, kepala negaranya presiden, lalu kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya Hanoi, hari kemerdekaannya 2 September, populasinya 92,7 juta jiwa. Lalu luas wilayahnya 331.230,8 km persegi. Selanjutnya, kita ke Kamboja. Kamboja, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya Phnom Penh. Hari kemerdekaannya 9 November. Bahasanya Khmer, Prancis, dan Inggris. Mata uangnya Riel. Populasinya 15,76 juta jiwa. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Dan yang terakhir Timor Leste. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya Dili. Lalu bahasa yang digunakan itu bahasa Tetun, Portugis, Indonesia, dan Inggris. Lalu mata uangnya dolar Amerika. Populasinya 1.268.671. Luas wilayahnya 14.870 km persegi. Oke. Jadi si Timor Leste ini guys, dia ini merdeka pada tahun 1999 ya. Tadinya Timor Leste ini tuh bagian dari wilayah Indonesia. Itu masuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, cuman karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di sana menginginkan Timor Leste berdiri sendiri,
ingin memerdekakan dirinya sendiri, ingin menjadi sebuah negara sendiri, akhirnya pada tahun 1999 Timor Leste berpisah dari Indonesia. Nah, si Timor Leste ini juga sebagai negara termiskin di Asia Tenggara, guys. Dia ini maknanya, guys. Dia ini paling muda di antara negara yang lainnya. Dari ke-10 negara yang lain, dia ini paling muda. Merdekanya masih baru. Dia ini masih baby, guys, masih bayi. Jadi dia ini sebagai negara termiskin. Jadi untuk kebutuhan logistik mereka aja, mereka masih mengandalkan impor dari Indonesia. Jadi barang-barang kebutuhan sehari-hari mereka itu kebanyakan produk-produk dari Indonesia. Jadi si Timor Leste ini belum bisa memproduksi semuanya sendiri. Jadi mata uang yang digunakan ini dolar Amerika. Bahasa yang dia gunakan ini Tetun, Portugis, Indonesia, Inggris. Nah, bahasa yang dia gunakan untuk masyarakat di sana itu kebanyakan menggunakan bahasa Portugis ya. Indonesia hanya selingan aja, Inggris juga sama. Kebanyakan itu mereka memakai bahasa Portugis. Nah, terus nggak cuma bahan sembako aja, guys. Ternyata bahan bakar minyaknya juga diimpor dari Indonesia juga. Jadi BBM mereka itu juga dari Indonesia. Karena mereka itu belum punya pertambangan gitu. Mengharapkan bisa mengeksploitasi minyak bumi di celah timur. Celah timur ini posisinya ada di perbatasan berbatasan langsung dengan Timor Leste, karena di situ terdapat minyak. Terdapat minyak bumi yang ya. Jadi Australia menganggap itu masih masuk ke dalam wilayah teritorialnya dia, bukan masuk ke dalam yang ditanyain. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke benua dan samudra. Kita masuk ke benua dan samudra. Oke. Kita ya, bumi adalah salah satu planet dalam tata surya. Usia bumi sebentar. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Usia bumi diperkirakan telah mencapai 4,6 miliar tahun. Bumi mempunyai lapisan udara, yaitu atmosfer, dan medan magnet yang disebut magnetosfer. Yang melindungi permukaan bumi dari angin, matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Dari antariksa, bumi terlihat seperti bola yang indah dan cerah keadaannya. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan 29
Permukaan bumi ini terbagi atas belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Batas kedua belahan ini adalah garis khatulistiwa atau ekuator. Mulai dari khatulistiwa ke arah kutub utara disebut belahan bumi utara, sedangkan dari khatulistiwa ke arah kutub selatan disebut belahan bumi selatan. Terus panjang diameter bumi pada khatulistiwa 12 juta 756.776 meter. Sedang melewati kutub, panjangnya 724 meter. Oke, kita lanjut. Perbedaan suhu di bumi antara minus 70 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Massa bumi kira-kira 5 massa bumi kira-kira 59.760 miliar ton dengan luas permukaan 510 juta kilometer persegi. Udara di bumi terdiri atas 78% gas nitrogen, 21% oksigen, 1% uap air, CO2, dan gas-gas lainnya yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Oke. Guys, sepertinya laptopku hari ini sedang bermasalah. Kita masih kurang 14 menit lagi ya. Nanti kita sambung di minggu depan ya. Halo, cinta-cinta. Iya, Kak. Oke. Kalau gitu aku tutup ya untuk pertemuan hari ini. Oke. Ya, Ya, Kak. Maaf ya sebelumnya. ya Kak. Makasih, Kak. Kasih Oke, juga, Kak. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you, Kak. See you, Kak.